Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marti Penonde, NPM 1211420119070. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai shock kardiogenik beserta dengan aspek. Ya, yang pertama di sini saya akan menjelaskan definisi dari shock kardiogenik. Yang pertama, menurut Manurung 2016, shock kardiogenik adalah shock yang diakibatkan atau disebabkan oleh tidak kuatnya perfusi jaringan akibat dari kerusakan fungsi ventrikel kiri. Shock kardiogenik ini terjadi karena ketika jantung tidak mampu mempertahankan cardiac output yang cukup untuk perfusi jaringan. Hal ini biasanya muncul setelah adanya penyakit infark miokardia. Yang kedua, menurut Hollenberg tahun 2014, cardiogenic shock adalah keadaan menurunnya cardiac output dan terjadinya hipoksia jaringan sebagai akibat dari tidak ada kuatnya volume intravaskular. Kriteria hemodinamik, hipotensi terus-menerus atau tekanan darah sistolik kurang dari 90 mmHg lebih dari 90 menit dan berkurangnya cardiac index atau kurang dari 2,2 per menit per M2 dan meningginya tekanan kapiler paru atau lebih dari 15 mmHg. Sebagian besar disebabkan oleh infark miokardial akut. Yang kedua, etiologi shock kardiogenik. Jadi, terdapat beberapa penyebab atau etiologi dari terjadinya shock kardiogenik. Di antaranya, yang pertama, gangguan kontraktilitas miokardium. Yang kedua, disfungsi ventrikel kiri yang berat memicu terjadinya kongesti paru atau hipoperfusi iskemik. Yang ketiga, infark miokard akut atau AMI. Yang keempat, komplikasi dari infark miokard akut seperti ruptur otot papilari, ruptur septum, atau infark ventrikel kanan dapat mempresipitasi atau menimbulkan dan mempercepat shock kardiogenik pada pasien dengan infark yang lebih kecil. Yang kelima, valvular stenosis. Yang keenam, miokarditis atau inflamasi miokardium peradangan otot jantung. Yang ketujuh, kardiomiopati atau miokardiopati, gangguan otot jantung yang tidak diketahui penyebabnya. Ke-8, trauma jantung. 9, tamponade jantung akut. Dan yang terakhir, komplikasi bedah jantung. Iya, yang ketiga adalah sign dan simptom atau tanda dan gejala dari shock kardiogenik, yaitu yang pertama, nyeri dada berkelanjutan atau dyspnea atau sesak dan sulit bernafas, tampak pucat dan apprehensive, yaitu anxious, discerning, gelisah, takut dan cemas. Yang kedua, hipoperfusi jaringan. Yang ketiga, keadaan mental tertekan atau depresi. Yang keempat, anggota gerak teraba dingin. Yang kelima, pengeluaran atau output urin kurang dari 30 ml per jam atau oliguria. Yang keenam, takikardi atau detak jantung yang cepat, yakni lebih dari 100 kali per menit. Yang ketujuh, nadi teraba lemah dan cepat, berkisar antara 90 sampai 110 kali per menit. Yang kedelapan, hipotensi atau tekanan darah sistol kurang dari 80 mmHg. Yang kesembilan adalah diaporesis atau diaforesis diaporetik, berkeringat, mandi keringat, hidrosis, dan perspirasi. Yang ke-10 adalah distensi vena jugularis. Ke-11, indeks jantung kurang dari 2,2 L per menit. Yang ke-12, tekanan pulmonari arteri wedge lebih dari 18 mmHg. Dan yang terakhir atau yang ke-13, suara nafas dapat terdengar jelas dari edem paru akut. Ya, yang keempat saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi shock kardiogenik.
Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi shock kardiogenik. Jadi, shock kardiogenik ini dapat disebabkan oleh berkurangnya kemampuan pompa ventrikel kiri atau ventrikel kanan ataupun keduanya. Ketika shock kardiogenik terjadi, tubuh akan melakukan mekanisme kompensasi yang bertujuan agar tekanan darah meningkat dan terjadi redistribusi volume darah dari jaringan tertentu, yaitu kulit, usus, dan otot bergaris, menuju otak, jantung, dan ginjal. Mekanisme kompensasi tersebut dapat berupa aktivasi sistem saraf simpatis yang mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi atau tekanan darah meningkat, dan takikardia. Mekanisme kompensasi yang awalnya bertujuan untuk memperbaiki perfusi jaringan dalam kenyataannya justru memperburuk shock kardiogenik karena afterload akan meningkat. Jadi, tubuh seseorang yang mengalami shock kardiogenik pada dasarnya gagal bereaksi terhadap mekanisme kompensasi. Ya, kita masuk dengan asuhan keperawatan shock kardiogenik. Yang pertama itu pengkajian. Nama mahasiswa yang mengkaji Marty Penonde, instalasi intern laki-laki kamar nomor 2. Identitas pasien, nama pasien Tuan A, usia 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, tanggal masuk 1 November 2020. Nomor register 133113.17. Diagnosa medis dyspnea C shock kardiogenik hipoglikemi. Keluhan utama atau alasan masuk rumah sakit, pasien datang dengan keluhan sesak nafas. Pasien mengatakan sesak dirasakan sudah 3 hari dan makin bertambah parah hari ini sesaat sebelum masuk ke rumah sakit. Pasien mengatakan memiliki riwayat sesak dan batuk selama 3 bulan. Pasien mengatakan sesak nafas dengan atau tanpa beraktivitas. Pasien mengatakan sesaknya disertai dengan nyeri dada di sebelah kiri, nyeri bertambah saat menarik nafas. Pasien juga mengatakan tidak memiliki riwayat meminum obat selama 6 bulan. Saat dilakukan pemeriksaan TTV diketahui tekanan darah pasien 110/89 mmHg, nadi 210 kali per menit, pernapasan 49 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, dan SpO2 sama dengan 86%. Kesadaran kompos mentis GCS 15. Pasien tampak lemah dan lemas, akral dingin, keringat dingin. Pasien tampak pucat, konjungtiva anemis, sklera ikterik. Pasien bed rest, nafas tersengal-sengal, pernafasan cuping hidung, dan pasien menggunakan otot bantu pernafasan dan terdapat retraksi dada. Kita masuk pada pengkajian primer, yaitu airway, sumbatan benda asing tidak ada, darah tidak ada, sputum tidak ada, dan tidak ada ciri-ciri cedera servikal. Ke berikut breathing, sesak dengan aktivitas ada, tanpa aktivitas ada, nafas cuping hidung ada, menggunakan otot tambahan, ya menggunakan otot bantu pernafasan. Frekuensi 49 kali per menit, irama tidak teratur, kedalaman, nafas dalam dan dangkal, batuk non-produktif, dan bunyi nafas tambahan, wheezing plus. Yang berikut circulation, kesadaran kompos mentis, sirkulasi perifer, CRT lebih dari 3 detik, nadi 210 kali per menit, irama tidak teratur, denyut lemah, tekanan darah 110/89 mmHg, ekstremitas dingin, warna kulit pucat, pengisian kapiler lebih dari 3 detik, dan edema tidak ada. Yang berikut disability, pemeriksaan neurologi singkat, perhatian baik, voice response terhadap suara baik, pain response terhadap nyeri baik, dan reaksi pupil baik. Yang berikut kita masuk dengan pengkajian sekunder. Riwayat kesehatan sekarang, pasien mengatakan sesak sudah 3 hari dan bertambah paras disertai nyeri dada sebelah kiri. Sesak bertambah saat melakukan aktivitas. Yang berikut riwayat kesehatan lalu, pasien mengatakan sudah sesak dan batuk selama 3 bulan. Riwayat kesehatan keluarga, istri pasien mengatakan keluarganya ada yang menderita kencing manis. Yang berikut anamnesis singkat,
Alergi tidak ada, medikasi tidak ada riwayat yang mengkonsumsi obat-obatan apapun, nyeri dada dan skalanya 5. Terakhir kali makan saat malam sebelum masuk rumah sakit, penyebab cedera tidak ada. Berikut pemeriksaan head to toe. Kepala, wajah simetris, warna rambut hitam ikal, tidak ada lesi bagian wajah atau kepala. Mata, bentuk mata simetris, konjungtiva anemis, sklera ikterik, rangsangan terhadap cahaya baik. Yang ketiga, telinga, bentuk telinga simetris, kemampuan pendengaran baik. Hidung, jalan napas pasien melalui hidung, tidak ada sputum berlebihan di hidung. Mulut, lidah kotor, mukosa mulut kering, bentuk bibir, gigi dan gusi juga normal. Leher, terdapat pembesaran vena jugularis, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan limfe. Dada, bentuk dada simetris, terdapat penggunaan otot bantu pernapasan. P, terdapat taktil, firemitus, ictus cordis teraba, tidak ada massa. B, perkusi paru normal, dan A, suara paru wising. Abdomen, I, bentuk abdomen datar, P, timpani, P, tidak ada pembesaran hati, ginjal, tidak ada nyeri tekan di perut, tidak ada pembesaran kandung kemih. A, bising usus plus. Ekstremitas, gerak aktif, kekuatan otot, tidak ada deformitas, kontraktur edema ataupun nyeri serta krepitus. Kulit atau integumen, turgor kulit tidak elastis, CRT lebih dari 3 detik. Mukosa lembab, keluar keringat dingin di seluruh tubuh. Kulit, tidak ada bintik merah ataupun lesi, suhu tubuh 38,3 derajat Celcius. Yang kita masuk berikutnya pemeriksaan penunjang, pemeriksaan EKG, gambaran EKG atrial fibrilasi atau SVT. Kedua, pemeriksaan lab darah, GDS bandingan low atau kurang dari 20 mg per dl. Yang ketiga, RO toraks, pasien belum dilakukan RO toraks karena kondisi tidak memungkinkan. Kita masuk untuk bagian berikutnya, yaitu analisa data. Yang pertama, DS. Pertama, pasien mengatakan sesak dengan atau tanpa beraktivitas. 2, pasien mengatakan nafasnya berat. Keluhan sesak ini dirasakan sudah 3 hari dan semakin berat. DO yang pertama, pernapasan 49 kali per menit. Yang kedua, SpO2 sama dengan 86%. Yang ketiga, pernafasan cuping hidup plus. Dan 4, otot bantu pernafasan plus. Masalahnya di sini adalah gangguan pertukaran gas dan etiologi adalah ketidakseimbangan perfusi ventilasi. Untuk analisa data yang kedua yaitu untuk DS-nya, yang pertama pasien mengatakan nyeri dada sebelah kiri dan bertambah saat menarik nafas. Yang kedua, pasien mengatakan nyeri menetap di dada sebelah kiri. Untuk DO-nya, pertama gambaran EKG AV atau SVT. 2, skala nyeri 5. 3, pasien tampak nyeri dan pucat dan keluar keringat dingin. Yang keempat, pasien tampak memegangi dada sebelah kiri. Dan yang kelima, pasien gelisah. Di sini masalahnya yaitu nyeri dan etiologinya adalah gangguan irama jantung. Untuk analisa data yang ketiga, DS-nya yang pertama pasien mengatakan lemas, yang kedua pasien mengatakan lelah. Untuk DO-nya yang pertama akral dingin, 2, GDS low atau kurang dari 20 mg per dl. Yang ketiga, pasien pucat, sklera ikterik. Yang keempat, konjungtiva anemis. Dan yang terakhir, pasien keluar keringat dingin. Di sini masalah yang terdapat yaitu intake inadekuat dan etiologinya kurangnya kadar glukosa dalam darah. Kita masuk berikutnya yaitu diagnosa keperawatan. Yang pertama, tanggal atau jam. Pada tanggal 1 November 2020 pukul 10.30, diagnosanya yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan perfusi ventilasi. Yang kita masuk dengan rencana keperawatan. Untuk yang pertama, hari Minggu tanggal 1 November 2020, diagnosa keperawatan gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan perfusi ventilasi. Tujuannya setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan status pernafasan baik dengan kriteria hasil: 1, tidak ada bunyi nafas tambahan;
2. TTV dalam rentang normal. 3. Tidak ada penggunaan otot bantu pernafasan. Dan yang keempat, status pernafasan baik. Untuk intervensinya, pertama pantau status pasien seperti tingkat kesadaran. Kedua, pantau TTV dan pola nafas. Ketiga, kaji tanda sianosis. Keempat, posisikan pasien semifouler. Yang kelima, kolaborasi pemberian oksigen sesuai indikasi atau hingga pemasangan ventilator. Untuk rasionalnya, mengetahui keadaan umum pasien, indikator gangguan sistem pernafasan. Yang ketiga, evaluasi distres pernapasan. Keempat, membantu ekspansi dada. Dan yang kelima, membantu melancarkan jalan nafas. Untuk hari kita masuk dengan implementasi dan evaluasi. Jadi pada tanggal 1 November 2020 implementasinya adalah mengecek kesadaran pasien dan mengukur TTV. Responnya, pasien mengatakan sesak. Hasil, kesadaran kompos mentis, GCS 15, tekanan darah 110/89 mmHg, nadi 210 kali per menit, pernapasan 49 kali per menit, suhu 38,3 derajat Celcius. Iya, jadi itu tadi penjelasan mengenai asuhan keperawatan shock kardiogenik.